Halo semua, perkenalkan saya Novitasari Anggraini Jami dan saya Dewi Widinda Mule. Jadi kita di sini akan membahas tentang aspek perkembangan anak sekolah dasar dalam layanan bimbingan konseling. Jadi teman-teman, di sini kami lebih memfokuskan kepada bagaimana pengelolaan emosi dan juga pemahaman kesehatan mental dan pemahaman emosional peserta didik. Jadi yang pertama di sini kita akan membahas tentang pengelolaan emosi. Tapi sebelum itu kita harus tahu apa itu emosi. Emosi adalah respon atau reaksi terhadap sesuatu yang meliputi perubahan ekspresi, wajah, dan perilaku seseorang. Nah, setelah kita mengetahui apa itu emosi, selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis emosi. Jadi emosi ini dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu sukacita. Nah, sukacita ini adalah perubahan adalah perasaan gembira, puas, dan bahagia. Perasaan ini muncul ketika seseorang itu dia merasa senang, berhasil, dan juga untuk mencapai tujuan atau mengalami momen yang menyenangkan. Yang kedua, emosi sedih. Jadi, sedih ini adalah perasaan sedih. Biasanya ini dia muncul ketika seseorang itu dia mengalami kehilangan, kekecewaan, atau rasa putus asa saat mengalaminya. Tak jarang seseorang akan mengeluarkan air matanya saat mengalami kesedihan. Yang ketiga, emosi marah. Nah, emosi marah di sini adalah sebuah ekspresi yang melibatkan perasaan amarah atau kemarahan atau kebencian seseorang. Rasa ini timbul sebagai respon terhadap sesuatu atau ketidakadilan yang muncul atas tidak persetujuannya dengan individu tersebut. Jenis emosi yang keempat itu emosi takut. Nah, emosi takut atau merupakan emosi atau perasaan takut yang muncul ketika kita merasa terancam atau khawatir akan bahaya atau potensi terhadap sesuatu. Nah, potensi itu tersebut bisa mengakibatkan kerugian. Nah, hal ini bisa memicu seseorang merasakan rasa cemas, takut, dan gelisah. Yang keenam, emosi jijik. Nah, emosi jijik di sini muncul karena seseorang merasa terganggu atau tidak nyaman atau muak terhadap sesuatu. Misalnya, rasa mual terhadap bau yang tidak sedap, atau rasa jijik terhadap makanan yang menurut dia tidak menyukai makanan tersebut. Yang ketujuh, ada emosi kagum. Nah, emosi kagum di sini melibatkan perasaan kagum atau terpesona terhadap sesuatu yang mengesankan atau menurut individu tersebut luar biasa. Nah, perasaan ini bisa timbul ketika seseorang melihat keindahan alam, prestasi seseorang, atau keterampilan yang mengagumkan. Setelah kita mengetahui apa itu emosi dan apa itu jenis-jenis emosi, selanjutnya kita akan masuk dalam pengelolaan emosi sendiri. Yang dimana itu berarti kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan sehat dan konstruktif. Dan pengelolaan emosi di sekolah dasar sangat penting karena merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan seorang anak. Nah, kemampuan mengelola emosi sejak dini adalah landasan utama bagi pembentukan keterampilan sosial dan emosional bagi seorang anak ketika ia tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Selanjutnya, aspek-aspek pengelolaan emosi pada anak sekolah dasar. Jadi, dia ini melibatkan beberapa elemen, antara lain yang pertama itu pemahaman emosi. Anak sekolah dasar harus diajarkan untuk dia memahami emosi sendiri, dan ini termasuk dia mengidentifikasi dan menamai emosi yang mereka rasakan. Yang kedua yaitu ekspresi emosi. Jadi, anak juga perlu untuk belajar cara bagaimana dia mengekspresikan emosi mereka dan cara yang sehat dan produktif. Hal ini dia dapat melibatkan
melibatkan berbicara tentang perasaan mereka, menulis tentang mereka, dan juga atau menggunakan seni dan kreativitas untuk mengekspresikan diri. Yang ketiga, regulasi emosi. Jadi yang ini dia melibatkan cara belajar untuk mengendalikan dan mengelola emosi mereka. Teknik regulasi emosi dapat mencakup seperti pernapasan dalam-dalam, meditasi, atau latihan fisik. Yang keempat, empati. Jadi empati sendiri itu kemampuan untuk dia memahami dan berbagai perasaan orang lain, dan itu adalah aspek yang sangat penting dalam pengelolaan emosi. Anak sekolah dasar dapat diajarkan untuk dia merasakan empati melalui permainan peran dan diskusi tentang perasaan orang lain. Cara mengendalikan anak di sekolah dasar bila melalui berbagai cara. Jadi kita sebagai guru atau orang guru di sekolah, kita bisa melakukan, kita melibatkan mereka seperti dalam kegiatan yang mereka sukai. Contohnya, jika anak atau peserta didik menyukai musik, kita sebagai guru mengajak mereka untuk belajar memainkan alat musik atau bernyanyi. Nah, musik bisa menjadi cara yang baik untuk meredakan emosi atau sebagai sarana untuk melampiaskan emosi mereka. Yang kedua, kita sebagai guru juga dapat membantu mereka memahami emosi mereka sendiri. Seperti kita guru memberikan buku baca kepada anak yang membahas tentang emosi dan bagaimana cara mengelolanya. Nah, di sini dapat membantu anak melihat bahwa mereka tidak sendirian dalam perasaan mereka dan memberi mereka strategi untuk mengatasi emosi mereka. Yang ketiga, kita sebagai guru atau orang tua, kita bisa membantu mereka mengekspresikan mereka seperti secara sehat, yaitu dengan cara berikan ruang yang aman. Nah, kita pastikan bahwa anak merasa nyaman dan aman untuk mengekspresikan emosi mereka tanpa takut dihakimi atau diabaikan. Nah, emosi ini normal dan anak mereka memiliki hak untuk merasakannya. Yang kedua, kita ajarkan istilah emosi. Nah, kita juga bisa membantu anak mengidentifikasi dan menamai emosi mereka yang dirasakan. Nah, ajari mereka kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaan mereka, seperti saya sedang marah, atau saya merasa marah, atau saya merasa sedih, saya merasa kecewa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita sebagai guru juga kita memberikan contoh yang baik. Nah, tunjukkan kepada anak dengan cara mengekspresikan emosi yang sehat dengan memberikan contoh yang baik itu seperti apa. Nah, kita misalnya kita tunjukkan bagaimana kita mengungkapkan emosi dengan tenang dan terkontrol. Yang keempat, dorong ekspresi yang beragam. Nah, ini dimaksud dengan kita memberikan anak kesempatan untuk mengekspresikan emosi mereka melalui berbagai cara, seperti melalui seni musik, menulis, atau berbicara. Biarkan mereka itu memilih cara yang nyaman bagi mereka. Yang kelima, kita dengarkan juga dengan baik, dengan empati. Nah, dengarkan anak dengan penuh perhatian saat mereka mengekspresikan emosi mereka. Kita juga berikan dukungan atau pengertian dan hindari mengkritik atau menilai perasaan atau emosi mereka sendiri. Cara yang keenam yaitu mengajarkan anak cara mengelola emosi. Jadi ini kita berikan anak strategi untuk mengelola emosi mereka dengan cara yang sehat, seperti bernapas dalam-dalam, berbicara dengan seseorang yang mereka percayai, atau berolahraga. Yang ketujuh, berbicara tentang konsekuensi tindakan. Jadi ini kita mengajarkan anak tentang konsekuensi dari tindakan yang diambil saat emosi sedang tinggi. Bantu mereka untuk memahami bahwa meskipun penting untuk mengekspresikan emosi, itu harus dilakukan tanpa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Yang kedelapan, modelkan komunikasi yang positif. Jadi ini kita menunjukkan kepada anak bagaimana berkomunikasi secara efektif ketika mengungkapkan emosi. Nah, berbicara dengan terang dan jelas dan tunjukkan empati terhadap perasaan mereka. Selanjutnya, kita akan masuk dalam pemahaman kesehatan mental dan emosional anak sekolah dasar. Nah, pemahaman kesehatan mental dan emosional sangatlah penting di sekolah dasar. Perkembangan emosi siswa perlu diketahui agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik.
Emosi adalah keadaan yang melibatkan pikiran dan perasaan yang sering ditandai dengan perubahan biologis yang muncul akibat perilaku individu atau peserta didik. Kesehatan mental siswa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perilaku sosial, perilaku akademik, dan juga perilaku emosional. Jadi, menjaga kesehatan mental dan emosional anak sekolah dasar sangat penting, karena yang pertama, untuk pembentukan fondasi. Jadi, masa sekolah dasar adalah periode kritis dalam pembentukan kepribadian dan kesejahteraan mental anak. Upaya menjaga kesehatan mental di masa ini dapat membentuk fondasi yang kuat untuk kesehatan mental anak di masa depan. Yang kedua, performa akademik. Jadi, kesehatan mental yang baik dia itu dapat meningkatkan konsentrasi, motivasi belajar, dan juga kinerja akademik anak. Sebaliknya, masalah kesehatan mental itu dia dapat mengganggu kemampuan belajar dan prestasi akademis. Yang ketiga, hubungan sosial. Jadi, anak-anak yang memiliki kesehatan mental yang baik cenderung dia memiliki hubungan sosial yang lebih positif dengan teman sebaya dan juga orang dewasa. Jadi, mereka dapat lebih baik dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan juga menyelesaikan konflik mereka. Yang keempat, penanganan stres. Jadi, kesehatan mental yang baik juga dapat membantu anak dalam menghadapi dan mengelola stres setiap hari. Jadi, seperti tuntutan akademis, interaksi sosial, dan perubahan dalam kehidupan mereka. Yang kelima, ada juga pengembangan keterampilan hidup. Nah, di mana anak-anak yang memiliki kesehatan mental yang baik mungkin memiliki keterampilan seperti pembacaan masalah, penanganan emosi, dan pengambilan keputusan juga lebih baik daripada anak-anak yang memiliki gangguan dalam kesehatan mental. Yang keenam, pencegahan gangguan kesehatan mental. Nah, di mana menjaga kesehatan mental sejak dini dapat membantu mencegah perkembangan masalah kesehatan mental yang serius di masa depan, seperti kecemasan, depresi, atau gangguan makan. Yang terakhir, kesejahteraan umum. Nah, di mana kesejahteraan mental yang baik merupakan komponen penting dari kesejahteraan umum anak, di mana anak yang merasa bahagia, percaya diri, dan bermakna dalam hidupnya memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Pengelolaan emosi di sekolah dan di rumah dapat membentuk kesehatan mental yang baik bagi anak. Karena dimulai dari lingkungan keluarga, hak anak atas pendidikan, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, dan kesempatan untuk berkreasi dan berperan serta dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk diingat bahwa pikiran dan emosi anak-anak atau peserta didik seringkali belum stabil, jadi membuat mereka rentan terhadap gangguan mental. Jadi lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan lingkungan sekolah dapat mempengaruhi kesehatan mental anak atau peserta didik. Jadi bagi pimpinan dan para guru harus menciptakan kehidupan sekolah yang baik secara fisik, emosional, sosial, maupun spiritual itu dengan sangat baik.